Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan Teguh Wisata Channel. Di kesempatan kali ini saya sedang melakukan perjalanan menuju Banten Lama yang terletak kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Jakarta. Wilayah Banten Lama adalah peninggalan daripada Kerajaan Banten. Daerah ini adalah daerah yang sangat subur persawahan yang menjadi pendapatan mata pencaharian daripada masyarakat dari zaman kolonial Belanda hingga hari ini. Sebagai lumbung padi yang ada di wilayah Jawa bagian barat, kita akan menuju ke Keraton Surosowan sebagai situs cagar budaya dan perkembangan peradaban agama Islam yang ada di Nusantara ini. Jalan menuju Keraton Surosowan sudah begitu bagus dengan cor semen, sehingga ketahanan jalan ini pun bertahan lebih lama. Kita sudah sampai berada di alun-alun Masjid Agung Banten Keraton Surosowan. Masjid Agung Banten satu-satunya peninggalan dari Keraton Kasultanan Banten yang masih tegak berdiri, sebab keraton itu sendiri telah diruntuhkan, dihancurkan oleh penjajah Belanda waktu itu. Masjid inilah satu-satunya peninggalan Keraton Surosowan yang masih berdiri kokoh lestari. Di masjid ini dahulu kala menjadi pusat dari kegiatan keagamaan dan juga pertemuan raja dan rakyatnya yang diadakan di Keraton Surosowan. Selain sebagai perkembangan peradaban, di masjid ini juga menjadi tempat untuk menghimpun kekuatan, memobilisasi rakyat untuk terlibat dalam menentang penjajah Belanda waktu itu. Teman-teman semuanya, saat ini saya berada di Masjid Agung Banten, bukti peninggalan dari kejayaan Islam, di mana Masjid Agung Banten ini berdiri pada tahun 1552. Raja atau Sultan Banten yang pertama yaitu Maulana Hasanuddin. Beliau adalah anak dari Sunan Gunung Jati, Raja dari Kesultanan Cirebon. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan melakukan ziarah di makam Raja Banten yang pertama, Maulana Hasanuddin. Adapun pendiri dari Keraton Surosowan Banten, ayah dari Maulana Hasanuddin yaitu Sunan Gunung Jati yang menjadi sultan di Cirebon sebagai waliullah yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat. Kemudian dinobatkanlah putranya Maulana Hasanuddin sebagai Raja Banten yang pertama. Kemudian diteruskan oleh generasi anak cucunya hingga yang paling terkenal yang menjadi pahlawan nasional negara Republik Indonesia yaitu Sultan Ageng Tirtayasa adalah cucu dari Maulana Hasanuddin yang keenam. Menurut keterangan dari juru kunci yang ada di makam ini, hari yang paling padat para peziarah adalah hari Kamis, Jumat, dan hari Minggu. Warga begitu banyak
setiap hari yang datang ke makam Maulana Hasanuddin beserta anak keturunannya ini sebagai karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah ulama sekaligus raja dan sekaligus sebagai putra dari waliullah yang sangat masyhur yang ada di tanah Jawa. Tentunya Maulana Hasanuddin mewarisi ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang tuanya, dan begitu juga raja-raja berikutnya yang memerintah bertahta di Keraton Sorosowan ini. Begitu semangatnya para peziarah baik yang datang di siang hari ataupun malam hari, dan tak henti-henti keluar masuk silih berganti, menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga para walinya. Allah senantiasa akan terus mengharumkan nama para walinya sebagai bukti bahwa mereka hamba yang dicintai oleh Allah, sehingga siapapun yang mencintai hamba tersebut maka Allah akan mencintainya, dan siapa yang memusuhi wali-wali Allah maka Allah juga akan memusuhinya. Teman-teman semuanya, jangan skip dulu. Setelah berziarah kita akan melihat dari dekat sisa-sisa dari reruntuhan Keraton Sorosowan. Tidak jauh dari Masjid Agung Banten, kita dapat melihat bekas Keraton Sorosowan yang telah hancur oleh penjajah Belanda. Tepatnya berada di sisi kanan masjid. Teman-teman semuanya, inilah pintu masuk menuju Keraton Sorosowan. Yang dapat kita saksikan hanyalah puing-puingnya saja karena tempat ini telah hancur oleh pendudukan Belanda. Kita akan masuk ke dalam seperti apa. Inilah bekas pondasi dari Keraton Sorosowan yang telah diserang oleh pasukan Belanda pada tahun 1808. Keraton ini dibangun dalam 4 tahap. Pada fase awal dibangun dinding yang mengelilingi keraton dari susunan bata yang lebarnya mencapai 100 hingga 125 meter. Pada fase kedua dibangunlah dinding bagian dalam yang berfungsi sebagai penahan tembakan. Fase ketiga meliputi pendirian ruang-ruang di sepanjang dinding utara dan penambahan lantai. Dalam sejarahnya, Keraton Sorosowan pernah beberapa kali mengalami kehancuran. Keruntuhan pertama terjadi pada 1680 ketika perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Setelah Sultan Haji berhasil naik tahta karena bantuan POC, Keraton Sorosowan diperbaiki. Sultan Haji meminta bantuan seorang arsitek Belanda bernama Hendrik Laurens Schendel untuk membangun kembali keratonnya. Atas jasanya itu, Laurens Schendel yang kemudian masuk Islam diberi gelar Pangeran Wiraguna oleh Sultan. Ini kolam apa ini namanya nih? Kolam Denok. Oh,
Wis, 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 wis. Di mana saya berdiri ini adalah puing-puing dari bangunan Kesultanan Banten, yang mana dahulu di tempat inilah Sultan Banten menjalankan pemerintahannya sebagai pemerintahan Islam yang ada di wilayah barat Pulau Jawa setelah Kerajaan Demak. Sisa-sisa puing-puing inilah yang menjadi bukti Kesultanan Banten. Pada 1808, Keraton Surosowan dihancurkan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Serangan ini terjadi karena pihak Kesultanan Banten menolak 3 permintaan Belanda. Yaitu pertama, Sultan harus mengirimkan 1000 orang rakyat setiap hari untuk dipekerjakan di ujung kulon. Yang kedua, menyerahkan Patih Mangkubumi, warga diraja, ke Batavia. Sedang yang ketiga, Sultan harus memindahkan keratonnya ke daerah Anyer karena Surosowan akan dijadikan benteng Belanda. Baiklah teman-teman, kita tinggalkan puing-puing Keraton Surosowan. Ini batu ini apanya? Ini apa? Pelurunya. Pelurunya batu ini. Pelurunya bukan batu, itu dari besi. Itu besi itu. Besi. Kalau Terus? batu nggak bisa, itu besi kayu itu bom untuk menghancurkan Bangunan. katakanlah rumah itu. Oh gitu. Bisa untuk Itu menembakkannya pakai apa? ya pakai ini Pak, pakai kasih alat mesio. Tapi jarak radiusnya berapa meter tuh? Apa cuma 200 meter udah maksimal. 200 meter ya. Tapi bangunannya cuma itu aja ya tadi ya? Rusak itu gara dirusak Belanda tahun 1808. Oh gitu. Daendels, Herman Willem Daendels. Oh, waktu zaman Daendels. Einen Vulkanausbruch. Er bleibt von Fiji nein, das geht nicht, das ist auch entdeckt das Lombok von Samaras. Sekarang kita menuju ke Keraton Kaibon untuk melengkapi cerita dari runtuhnya Keraton Surosowan ini. Keraton Kaibon terletak kurang lebih 3 km dari Keraton Surosowan. Inilah bekas Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasmin. Keraton Kaibon ini menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten lama. Dibangun pada tahun 1815, keraton ini menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosowan. Berbeda dengan Keraton Surosowan sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Safiuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Pada bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini disebut juga dengan sebutan gerbang bersayap. Pada satu gerbang terdapat pintu paduraksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruang utama keraton. Ruang utama keraton ini tidak lain adalah kamar tidur Ratu Asia. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur beberapa reruntuhan di keraton ini, masih terlihat pondasi dan pilar-pilar yang utuh.
Pada tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, Jenderal Daendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Saifuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosoan yang letaknya berada di bagian utara. Kini puing reruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama. Walaupun hanya berupa reruntuhan dan pondasi bangunan, tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Demikian penelusuran kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada tayangan berikutnya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share. Teruslah bersama dengan channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.